Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Para jamaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutabar, dan ulama mutaakhirin. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak, para jemaah, kita akan melanjutkan di pengajian kita di subuh ini. Kita masih membahas di dalam kitab Sirus Salikin kita pada halaman 201, yaitu mengenai kelebihan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu kita akan selesaikan terlebih dahulu dengan singkat ini selawat Nabi, pembahasannya, tapi isinya mengandung makna-makna yang sangat baik. Maka salawat ini merupakan salah satu daripada, yaitu atas kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita menyebutkan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan kita itu bahwasannya cinta kepada Nabi. Telah kita bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awlan nasi aktsaruhum alayya salatan, awlan nasi bi aktsaruhum ala salatan. Manusia yang paling utama itu, kata Nabi, aktsaruhum, yang paling banyak, denganku itu alayya salatan, yang paling banyak denganku itu salawat. Itu nanti aku cari, kata Nabi, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kulli hal, dalam keadaan apapun, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu yang lalu kita melanjutkan, yaitu pada hadis yang ke paling bawah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ala ruhi hatta arada alaihi salam. Ma min ahadin
yusallimu alayya illa radallahu ala ruhi hatta arada alaihi salam. Artinya, tiada daripada seseorang memberi salam atasku melainkan mengembalikan Allah Ta'ala atasku akan ruhku hingga aku kembalikan atasnya salam. Jadi kalau orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh mahabbah, dengan penuh cinta, dengan penuh ikhlas, maka Allah akan mengembalikan ruhku pada untuk membalas salam orang-orang yang berselawat kepadaku itu. Memberikan salam. Bila dalam satu majlis itu membacakan selawat kepada Nabi Muhammad, maka Rasulullah dengan izin Allah akan hadir di dalam orang-orang yang membacakan selawat kepada Nabi, tapi dengan ikhlas dan penuh dengan adab-adab. Berwudu itu salah satu adab dalam berzikir, mengucapkan, menyebutkan selawat dengan kencang, dengan jihar, itu salah satu adab. Menjawab apabila nama Nabi Muhammad itu disebutkan, itu adabnya. Maka Allah akan membalas. Maka Allah mengirimkan ruh Nabi, balikkan ruhnya untuk menjawab salamnya seseorang itu. Jadi ruh. Dan ditanya oleh sahabat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya oleh sahabat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya kepada Nabi, apa pertanyaan sahabat? Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Faqala qulu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, betapa kami mengucapkan selawat atasmu. Ya Rasulullah, bagaimana kami mengucapkan selawat kepadamu? Antara kami menyebutkan, tapi kami selawatnya itu tidak tahu ya Rasulullah. Bagaimana kami mengucapkan selawat? Maka sabdanya Nabi, baca olehmu, katakan olehmu, Allahumma salli, hingga akhirnya itu, yang di atas itu. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jangan aneh nanti kalau ada penambahan seperti ini. Yang afdalnya ini sebenarnya ada dua, yang dari Ka'ab bin Jur'ah dan daripada di sini. Jadi dua, pilih mana salawat Ibrahimnya, kemudian salawat yang menyebutkan dengan zuriat Nabi. Ini ada zuriat. Dan istrinya termasuk disebutkan salawat. Jadi kalau cinta kepada Nabi, bukan hanya kepada Nabi, kepada zuriat Nabi, keluarga Nabi, azwajih, dan istri-istri Nabi termasuk ahli bait itu. Ya, 11 tu istri Nabi termasuk daripada ahli bait. Maka itu dimasukkan, afdalnya ini dibacakan.
Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Boleh memakai ini juga boleh. Jadi kita sudah ada referensinya, sudah ada rujukannya, sudah ada di kitabnya, sudah ada. Dan yang mencantumkan itu adalah ulama besar waliullah, mengutip daripada kalamnya Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Itu ada hadisnya. Dah, itu ya. Jadi ketemu kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya an Abi Hasan Asy-Syafi'i qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manami faqultu ya Rasulullah bima jawaza syafi'anka haitsu yaqulu fi kitabih ar-risalah wa sallallahu ala Muhammadin kullama dhakara adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrika al-ghafiluna wa qala sallallahu alaihi wasallam jaza anni annahu la yuqifu lil hisabi. Artinya diriwayatkan ulama daripada Abi Hasan Asy-Syafi'i telah berkata ia, aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur. Jadi kalau Nabi itu tidak bisa diserupakan dengan yang lain. Ada diberikan oleh Allah karamah untuk dapat bisa bermimpi berjumpa dengan Nabi. Jadi kalau ulama-ulama itu bisa dapat berjumpa dengan Nabi, apa yang diucapkannya, jadi hadis itu tidak itu juga ya, artinya hadis itu di dalam mimpi pun itu termasuk riwayat hadis Nabi. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dipakaikan hadis. Pakaikan hadis. Maka kataku ya Rasulullah di dalam mimpi itu, ya Rasulullah, dengan apa dibalas akan Imam Syafi'i daripadamu? Dengan apa dibalas akan Imam Syafi'i daripadamu? Karena ia mengata di dalam kitabnya Ar-Risalah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Maka sabdanya Nabi, dibalas akan dia daripada aku dengan bahwasannya tiada dihentikan akan dia di dalam hari kiamat karena hisab. Dibalas akan dia daripada aku dengan bahwasannya tiada dihentikan akan dia di dalam hari kiamat karena hisab. Ya? Di dalam satu riwayat diriwayatkan oleh ulama meriwayatkan, kemudian mengambil riwayat ini daripada Abi Hasan Asy-Syafi'i, bermadzhab Syafi'i. Kemudian telah berkata aku, kata Abi Hasan Asy-Syafi'i, di dalam mimpinya, di dalam tidurnya dia bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu suatu kelebihan ya. Orang kalau sudah bermimpi dengan Rasulullah, itu keutamaan. Terus dalam mimpinya itu dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dia berkata dengan Rasulullah, dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu perkataan dengan menyebutkan, ya Rasulullah, dalam mimpinya. Dengan apa dibalas, ya Rasulullah? Imam Syafi'i dengan apa dibalas? Yang ada di dalam kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Kitab Imam Syafi'i itu mengarang kitab Ar-Risalah, usul fiqih. Usul fikih yang pertama kali yang dikarang itu adalah kitab Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i langsung. Usul fikih. Dengan apa dibalas kepada Imam Syafi'i? Yang mana di dalam kitab Ar-Risalahnya itu di ujungnya, di akhir kitabnya itu yang ratusan halaman itu ada salawat kepadamu. Dituliskannya di situ, dia bacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakai dia yaitu kullama Allahumma salli ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Di akhir kitabnya tu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrika wal ghafilun. Itu ditulisnya di situ. Adakah dia dibalaskan? Dengan apa dia engkau balaskan? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibalas akan dia Imam Syafi'i daripada aku, dengan bahasanya tidak dihentikan akan dia di dalam hari kiamat karena hisab itu. Dari hentikan, terus dia mendapatkan kemuliaan, terus mendapatkan kemuliaan karena menuliskan di dalam kitabnya itu adalah di akhirnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini pun kitab Sirrus Salikin bukan kalimat ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. واختم لنا بالخيرات يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Itu di akhirnya, di akhir daripada salawat, di akhir perkataan Sirrus Salikin. Sementara Imam Syafi'i mengambilkan itu salawatnya wassallallahu ala sayyidina Muhammadin kullama dzakara kullama dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Ini baik faedahnya. Jadi dari sini kita bisa mengambil bahwasannya setiap langkah kita itu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh Nabi itu dapat, yaitu kembali, minta kembali kepada Allah. Allah akan kembalikan ruh Nabi kepada mereka-mereka yang berselawat kepada Nabi untuk menjawab daripada selawatnya. Dan berselawatlah dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan selawat yang lainnya? Kan selawat kan yang ini. Ada selawat munjiat, ada selawat nariyah, ada selawat fatih, ada selawat tibbil qulub, ada selawat, banyaklah macam selawat sampai bingung kita untuk selawat. Maka kata ulama, salawat apa saja pun yang dibacakan itu maka sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ini yang afdalnya, tapi yang selawat-selawat yang disampaikan oleh ulama semacam salawat nariyah, ya kan? Itu ada kisahnya tuh. Jadi jangan, bukan berarti selawat itu sesuatu yang mungkar, sesuatu yang enggak. Mereka enggak paham dengan bacaan dalilnya. Tak sampai ke sana dengan karangan ulama. Ada salawat tibbil qulub, ada salawatnya daripada munjiat, itu tidak. Maka oleh karena itu silakan bacakan salawat apa saja, hadirkan dalam hati kita ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan untuk kita manusia, tumbuh-tumbuhan saja, batu saja itu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu apa yang dibacakan tumbuh-tumbuhan? Salawat kepada Nabi.
batu berselawat kepada Nabi. Bacakan semua selawat apa yang ada. Ketika Nabi lewat, tunduk semua. Pohon tunduk. Semua apa yang berjumpa dengan Nabi tunduk, ingin mendekat, ta'zim kepada Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berselawat. Yang diucapkan selawat saat ini yang kita saat kini kita ni, ketika selawat batu, pohon saja itu tidak memiliki akal, tapi dia berselawat kepada Nabi. Kita yang punya akal tidak berselawat kepada Nabi. Makanya saat disitulah ketika saat daripada pohon itu berselawat kepada Nabi, malu orang-orang yang punya akal apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan? Yang kita ucapkan selama ini. Itu asal mulanya dari hadis Nabi itu. Yang diberjanji itu ada mahallul qiyam mana? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pohon berdatang, pohon tunduk. Dari situ mulainya. Asal mulanya dia itu Imam Ja'far Al-Barjanji itu meletakkan dia itu bukan karya beliau, mengambil hadis. Itu pohon itu mengucap, ya Nabi salam alaika. Pohon itu mengucap. Selawat itu dibaca. Kita tidak tahu sejarahnya. Kita cuma menyalah-nyalahkan. Oh ini tidak ada, ini bukan hadisnya. Tidak. Mereka itu diilhamkan oleh Allah. Kalam-kalamnya dimasukkan di perkataan, di berjanji, simtud durar, dalailul khairat. Bahkan berselawat kepada Nabi dengan di dalam itu dalailul khairat. Allahumma salli ala ruhi. Ruhi. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tumbuh-tumbuhan itu berselawat, mendekat. Sampai-sampai pernah itu Badui, orang Badui itu orang desa itu, orang Arab Badui. Sampai hendak ingin membuktikan bahwasannya bagi Nabi Muhammad itu Rasulullah. Nah, ingin membuktikan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Pada yang lain semua sudah meyakinkan. Tak perlu dibuktikan Nabi Muhammad itu Rasulullah. Karena nampak dari wajah Nabi itu sifat siddiq. Kejujuran itu sudah nampak. Tanda kenabian. Tapi orang desa ini, orang Badui ini tidak. Mana buktinya? Kalau memang engkau itu adalah Rasulullah. Nah, saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memanggil pohon. Memanggil pohon. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil pohon. Dipanggil pohon itu. Kalau engkau memang iya Rasulullah, coba panggil itu pohon mendekat kemari. Pernah dengar ini? Maka dipanggil oleh Rasulullah. Nih, begitu panggil oleh Rasulullah, pohon itu bergerak dan datang mendekati Rasulullah. Bergerak dan datang panggil Rasulullah. Mengapa dipanggil Rasulullah? Dengan cara apa Rasulullah dengan memanggil? Dengan cara apa? Rasulullah memanggil daripada pohon itu, menyebut namanya. Nama pohon apa? Kucing punya nama enggak? Kucing itu namanya, nama aslinya enggak? Dajjal. Padi.
Nama aslinya kucing itu apa? Meong itu kita yang nyebutkan. Kucing itu kita. Nama asli itu pohon, nama asli itu adalah kucing. Meong, kucing, bukan. Itu bahasa kita. Kita yang nyebutkan ini. Kan lain bahasa kan. Kalau Aceh bilang kucing itu mie. Mie, bukan mie yang kita makan. Mie itu kucing. Meong, itu sebutnya meong. Itu ada nama. Kita ini ada nama aslinya. Ini yang besi nama siapa? Orang tua. Rasulullah tahu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Ruh. Ayah ruh. Maka Rasulullah itu memanggil ruhnya daripada pohon, mendekat langsung ruhnya itu. Jadi jangan dikatakan pohon itu tak punya ruh. Ruh. Namanya apa? Ruh nabati. Nah ini udah kajian tasawuf ya ini. Ruh nabati, ruh tumbuh-tumbuhan. Itu dipanggil. Makanya kita itu yang dipanggil kita tuh ruh. Ruh kita. Nabi yang masih ini. Bila tidak karena percikan daripada dari ruh-ruh ini, jadilah ruh-ruh yang semuanya. Jadi Rasulullah memanggil tuh pohon, mendekat. Jadi ruh ini connect dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahu yang ibaratnya abunya, ayahnya ruh itu adalah Nabi termasuk. Nabi yang pertama kali siapa? Nabi yang pertama kali siapa? Kok bisik-bisik? Nabi yang pertama kali siapa? Nabi Adam, Nabi Muhammad, Kenapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan yang terakhir. Belum. Nabi. Siapa yang pertama? Secara fisik Nabi gitu. Secara fisik di surga adalah yang pertama kali adalah Nabi Adam. Tapi secara hakikat Nabi yang pertama itu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang pertama kali. Karena Nabi mengatakan, kuntu nabiyan. Dulu aku Nabi. Dulu kuntu nabiyan. Dulu aku masih itu adalah Nabi. Jadi ketika dijadikan fisiknya itu disebut dengan Nabi Muhammad. Dan daripada nur itu disebut dengan Nur Muhammad. Nama ruh Nabi Muhammad siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika belum jadi fisiknya itu disebut dengan nur. Sebelum jadi masih ruh sebut apa? Ahmad. Jadi nama Nabi Muhammad itu Ahmad. Nama ruhnya Allahumma salli ala ruhi Ahmad. Dalam Quran itu disebutkan tuh loh. Ada orang ngaku menjadi nabi karena namanya Ahmad. Dalam surah Fatma ada kan? Ahmad. Maka nama ruh Nabi itu Ahmad. Nama nur Nabi Muhammad, kemudian fisiknya Muhammad. Kenapa Abdul Muttalib memberikan cucunya itu nama? Padahal dia belum tahu. Pada Nabi Muhammad sudah ada nurnya. Dari mana? Allah yang mengilhamkan. Allah yang mengilhamkan. Nah disitulah kita berselawat. Disitulah Nabi Adam itu berselawat kepada Nabi. Nampak di arasy ada nama yang bergandeng dengan nama. Aku tahu itu adalah makhluk yang mulia. Itu namanya salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini salawat ruh kita ini daripada termasuk Nabi Adam. Walaupun secara fisik itu adalah Nabi Adam yang pertama, ya, secara hakikat Nabi Muhammad sudah ada. Namanya apa? Ruh Ahmad. Maka nama Nabi Muhammad itu Mahmud, Hamid, Ahmad, Muhammad. Jadi 201 nama Nabi Muhammad itu. Toha, Yasin,
Ada sebabnya tuh kenapa disebut dengan Yasin. Ada sebabnya tuh disebut dengan Toha. Lihat itu nanti di berjanji. Kusudi tanya nanti Kusudi. Itu disebut. Tapi ada sebabnya tuh. Kenapa ini? Itulah mereka itu diberikan ilham oleh Allah, langsung mengumpulkan dalam kitabnya Simtud Durar, berjanji, Dalailul Khairat, Diyaul Lam'i. Diyaul Lam'i itu sama seperti berjanji yang sekarang ini ya. Nama kitabnya Diyaul Lam'i, karangan Habib Umar bin Hafiz. Itu salawat-salawat yang dia. Itu menurut dia. Jadi kalau kita salawat ikut daripada yaitu Simtud Durar, boleh silakan. Itu kan ada menurutnya. Sama saja itu. Sama seperti naik kapal. Dua kapal, kapal ini, kapal ini. Ada nama kapal ini, ada nama ini. Kapal ini ada nama. Tujuannya sama tuh. Mereka mengumpulkan saja salawat. Jadi bukan berarti salawat ini tak boleh, salawat ini tak boleh. Tak ada itu syirik salawat ini. Enggak. Salawat nariyah. Ya, nanti. Jadi setiap kali salawat itu sudah ada bersanadkan dia itu dengan Rasulullah. Baik, ini ya. Selesai sudah kita yaitu membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kelebihan-kelebihannya, akan daripada yaitu keutamaan-keutamaan dalam membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat Nabi, perbanyaklah yaitu kita cinta kepada Nabi. Jangan sampai kita pelit saat mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan hati kita, senantiasalah kita yaitu lidah kita menyebut nama Nabi, menyebut yaitu daripada kalimat-kalimat yang baik dalam salawatnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali yaitu fadilatul istighfar, kelebihan daripada mengucapkan istighfar, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام. وصل وسلم من سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل توبتنا توبة مقبولة ولا تجعل توبتنا توبة مردودة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم وبارك عليه. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.